yang ada di rumah? Pasti mereka semuanya dalam keadaan sehat dan juga selalu bersuka cita, Kak Puji Messi. Tuhan kalau gitu Kak Mary. Kak Mary, kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita harus apa nih Kak? Ada beberapa hal yang harus adik-adik lakukan terlebih dahulu sebelum memulai ibadah sekolah minggu. Yang pertama, adik-adik harus sudah mandi terlebih dahulu, Kak Messi. Betul, pasti dong. Dan tentunya harus berpakaian yang rapi. Yang kedua, adik-adik pada saat beribadah sikapnya harus sikap yang baik, jangan sambil tidur-tiduran ya. Dan yang ketiga, Kak siapa? Jangan lupa siapkan Alkitabnya, alat tulisnya, karena kita juga mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak Mary ya. Betul sekali. Oke adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Kita sebelum itu mau mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Kita mau mengucapkan selamat pagi. Oleh karena itu kita angkat pujian mengatakan selamat pagi Tuhan. Yuk kita angkat pujian ini sama bersuka cita ya Kak ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan kau pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kita angkat pujian dari awal ya adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan kau pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan kau pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan kau pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Mari kita masuk dalam doa pembukaan. Kita tahu Mari berdua kita dalam doa. Yuk adik-adik lipat tangannya, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh berkumpul kembali ya Tuhan di ibadah sekolah minggu kami lewat virtual. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga nanti pada akhirnya Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang kami nyanyikan ya Tuhan melalui ibadah ini boleh untuk memuliakan nama Tuhan saja. Dan juga Tuhan, nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan boleh berkati adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan dan juga yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan boleh memberkati. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan boleh hadir di ibadah kami dari awal, pertengahan hingga nanti pada akhirnya ya Bapak, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan terus bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kak Mary, kita mau angkat pujian lagi Kak Mary. Kita mau beranjak, kita mau bergoyang. Yuk kita mau menggerakkan badan kita ya. Kalau gitu kita undang adik-adik kembali berdiri ya Kak Mary ya. Pastinya. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Yuk adik-adik kita mau angkat pujiannya Kak Mary. Kita mau sama-sama goyang, sama-sama beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dan
boleh duduk kembali. Ya. Kita masuk ke dalam ke-10 firman Allah ya Pak Meria. Kalau minggu lalu itu yang ke-5 dan yang ke-6, berarti sekarang ke-berapa Kak? 7 dan juga yang ke-8. Nah, yang ke-7 adalah adik-adik jangan berzina. Dan yang ke-8? Yang ke-8 jangan mencuri. Iya adik-adik, biarlah 10 firman Tuhan hari ini yang kita pelajari boleh adik-adik lakukan dan ingat setiap harinya ya adik-adik ya. Betul Kak Messi. Adik-adik dan juga Kak Messi, Ya, Kak. tiba waktunya kita memberikan persembahan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam pengumpulan persembahan, adik-adik bisa dikumpulin dulu nih terlebih dahulu, lalu nanti dikasih ke kakak-kakak guru sekolah minggu yang terdekat di rumah. Dan yang kedua, ada cara yang lain. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk mentransfer tabungannya ke rekening yang ada di bawah ini kan Kak Messi? Iya, betul Pak Mary. Oke, selanjutnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian, Allah kita heran dan besar. Adik-adik sambil memberi kita mengangkat pujian ini Allah kita heran dan besar. Selamat memberi adik-adik. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita Oke adik-adik, kita sudah memberi tadi, kita mau berdoa untuk apa yang kita beri. Mari kita tutup mata, lipat tangan adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh mengembalikan sedikit dari apa yang telah Engkau beri ya Bapa. Kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Biar Engkau yang berkati persembahan ini untuk pekerjaan kerajaan-Nya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang dikelar doa dan juga mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau masuk dalam pengakuan iman rasuli. Kita mau ajak adik-adik, mau undang adik-adik untuk kembali bangkit berdiri. kita mau mengucapkan iman rasuli kita. 1, 2, 3. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kemari hari ini kita mau mendengarkan kesaksian. Dari siapa Kak Messi kali ini kesaksiannya? Dari adik-adik kelas sedang. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama lihat kesaksian dari kelas sedang ya Kak ya. Silakan adik-adik kelas sedang. Puji Tuhan Kak Mary. Yeay, kita sudah mendengarkan kesaksian dari adik-adik kelas sedang. Luar biasa ya Kak Messi ya. Luar biasa sekali. Nah adik-adik, sekarang kita tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh Panatua Manulang. Yuk sebelum itu kita mau angkat pujian, kita mau sama-sama katakan siapa yang berpegang. Ya adik-adik, kita menyanyikan lagu ini sebelum mendengarkan firman Tuhan ya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhi
Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Biar semuanya baik-baik ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi yang indah ini, mari anak-anak kita berdoa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami puji. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu mengumpulkan kami Tuhan. Biarlah melalui ibadah yang kami lakukan di pagi yang indah ini, dikuatkan Tuhan kami Tuhan, dan diperbaharui Tuhan hati kami, sehingga kami Tuhan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau belajar sedikit dari firman-Mu. Tuhan meteraikan itu di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekalian, pembacaan firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari Yunus 1 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-17. Mari kita dengarkan. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo, dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk,
Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, maka pada saat yang indah ini, Bapa akan memberikan judul kepada kita semua, Tuhan sabar menantikan pertobatan. Tuhan merindukan pertobatan kita, supaya tujuannya biar kita semua selamat. Tetapi keselamatan ini tidak semuanya direspon orang, karena mereka banyak menginginkan kenikmatan yang ada di dunia ini. Namun Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik kepada semua manusia lewat cara dan perbuatan Tuhan kepada kita semua. Untuk saat yang indah ini, kita belajar dari kitab Yunus. Yunus itu ada di Perjanjian Lama ya, anak-anak ya. Yunus disuruh oleh Tuhan supaya pergi ke kota Niniwe. Karena kota Niniwe ini sudah sampai ke Tuhan bagaimana perbuatan-perbuatan atau dosa-dosa mereka. Cara Tuhan untuk menyelamatkan orang Niniwe ini adalah dengan mengutus Yunus. Yunus berangkat, tetapi dia bukan berangkat ke Niniwe, tapi dia berangkat ke tempat lain, jauh daripada Tuhan, yaitu Tarsis. Akibat dari kelalaian ini, ketidaksetiaan Yunus kepada Tuhan, di tengah perjalanan ketika dia naik kapal laut, bagaimana ombak mengganas menghantam kapal itu. Nahkoda di dalam kapal itu sudah sangat bingung. Padahal biasanya ya, nahkoda ini adalah orang-orang yang pintar. Ketika kapal sudah dalam keadaan oleng, mereka tahu caranya. Tetapi pada saat ini mereka sangat kebingungan, sampai mereka membuang muatan-muatan kapal itu, tetapi tidak ada pengaruhnya. Mereka juga senantiasa berdoa kepada Tuhan mereka, tetapi tetap aja tidak ada pengaruhnya. Gelora ombak semakin mengganas. Mereka menemui Yunus yang ada di bawah kapal itu, dan mereka meminta kepada Yunus, berdoalah kepada Tuhanmu supaya kita selamat. Yunus ditanya, dari manakah engkau? Tujuanmu kemana? Tetapi Yunus mengatakan kepada nahkoda kapal itu, sayalah yang mengakibatkan kejadian ini. Saya disuruh Tuhan ke Niniwe, tetapi saya melawan, tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kalian membuang saya ke kapal, ke laut, supaya gelora ombak ini berhenti. Tetapi apa yang kita lihat, anak-anak,
orang-orang itu tidak tega membuang Yunus. Mereka juga takut kepada Tuhan mereka. Jangan-jangan ketika mereka membuang ada sesuatu hal yang terjadi kepada mereka. Karena Yunus tadi berkata bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Tetapi karena situasi sudah sangat-sangat mendesak, akhirnya dibuanglah Yunus ke laut. Bagaimana kebaikan Tuhan kepada Yunus pada saat itu juga, Tuhan menyuruh seorang ikan besar dan menelan Yusuf. Kita tahu tidak ada seorang pun yang hidup di dalam perut ikan. Tetapi bagaimana pertolongan Tuhan kepada Yunus? Yunus bisa hidup di dalam perut ikan, dan selama 3 hari dia dimuntahkan ke darat. Anak-anak yang terkasih, bagaimana kita lihat pengakuan Yunus ini bahwa dia adalah orang yang tidak taat kepada Tuhan, tetapi dia mau mengakui kesalahannya. Oleh sebab itu, mari anak-anak sekolah minggu, ketika kita membuat kesalahan, ketika kita melawan orang tua, mungkin air bisa tertumpah kita buat gelas waktu menuci piring pecah. Mari kita akuin kepada orang tua kita, sayalah yang berbuat itu. Saya tidak akan mengulangi lagi. Keterus terangan kita diperlukan oleh orang tua kita, dan itu menjadi suatu pelajaran yang terbaik untuk kita. Untuk itu, marilah anak-anak sekalian, supaya kita senantiasa taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, dan biarlah seperti yang dilakukan oleh orang-orang nahkoda kapal itu, mereka juga berdoa kepada Tuhannya. Yunus juga di dalam perut ikan, dia berdoa kepada Tuhan, maka atas kebaikan daripada Tuhan, dia dimuntahkan ke darat. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kedua adalah supaya kita anak-anak tidak menghakimi, supaya kita senantiasa menuruti apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Yunus tidak mau pergi ke Niniwe karena dia berpikir bahwa orang-orang Niniwe ini adalah orang-orang yang kurang berkenan di hadapan Allah. Tetapi ketika kesempatan yang kedua diberikan Tuhan kepada Yunus, dia pergi ke sana berjalan selama 3 hari. Kota itu juga adalah kota yang besar. Tetapi ketika Yunus berjalan seharian di kota Niniwe, mengatakan 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Ketika orang-orang Niniwe mendengarkan bagaimana firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka, mereka langsung bertobat, mereka langsung berpuasa, dan boleh kita lihat bagaimana mereka menjunjung pertobatan ini dengan sampai-sampai binatang-binatang dikatakan di situ ikut berpuasa. Bagaimana perubahan mereka, padahal tadi Yunus melihat bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang susah dibilang. Dan sampai kita lihat tadi di ayatnya
Yunus yang ketiga diceritakan bahwa ketika raja mendengarkan firman yang disampaikan oleh Yunus itu, dia juga turun tahta supaya ikut dia berpuasa, dan mereka ditolong oleh Tuhan. Yunus melihat kejadian ini dan Yunus marah kepada Tuhan karena dia senantiasa melihat apa yang dilakukan Tuhan kepada Niniwe. Tetapi kita lihat Niniwe diselamatkan oleh Tuhan. Disinilah anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita jangan menghakimi, biarlah kita senantiasa di dalam kelakuan kita, perbuatan kita jangan menghakimi orang, tetapi berikanlah kesempatan kepada teman-teman kita. Mereka juga kemungkinan tidak mengenal Tuhan, mereka juga tidak mengenal sesuatu sehingga mereka melakukannya. Marilah kita berikan kesempatan seluas-luasnya, seperti Tuhan memberikan kesempatan kepada orang Niniwe. Oleh sebab itu, anak-anak sekalian, biarlah melalui firman Tuhan ini, anak-anak sekolah minggu semakin baik ke depan, semakin rajin, semakin menurut kepada orang tua, dan janganlah biarkan diri kita menghakimi siapapun, karena kita dengan mereka sama-sama ciptaan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua, terutama anak-anak, biarlah semakin baik ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa, kita tutup. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Anak-anak sekolah minggu telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini. Biarlah pengertian Tuhan berikan kepada mereka, supaya mereka Tuhan lebih baik ke depan, supaya mereka Tuhan memberikan pengertian seluas-luasnya kepada anak-anak sekolah minggu ini, apa makna dan tujuan daripada firman Tuhan ini. Mereka semakin baik ke depan, semakin taat kepada orang tua, semakin dengar-dengaran kepada orang tua, terutama Tuhan mereka tidak menghakimi satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Anak-anak, mari kita berdoa syafaat. Bapa Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan senantiasa menolong kami Tuhan, supaya kami senantiasa orang yang dengar-dengaran akan Engkau. Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, secara khusus kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Mereka Tuhan merindukan Engkau. Biarlah tangan Tuhan yang kudus bersama-sama dengan mereka. Kami tahu Tuhan, hanya Tuhanlah pengharapan mereka, supaya mereka bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka senantiasa tinggal di dalam pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus, supaya mereka berbuah di dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa anak-anak sekolah minggu ini Tuhan diberkati oleh Tuhan. Mereka masih duduk di bangku sekolah dan belum juga yang bersekolah Tuhan, yaitu balita. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan hikmat, kepintaran, kepandaian, akal budi yang baik kepada anak-anak sekolah minggu, supaya mereka yang masih duduk di bangku sekolah diberikan Tuhan ingatan kepada mereka. Mereka mengerti dan mengingat kembali apa pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh gurunya.
Kami juga percaya Tuhan kepada Tuhan bahwa Tuhan menutup bungkus mereka. Jika ada di antara anak-anak-Mu itu Tuhan yang mengalami sakit penyakit, kami mohonkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Angkat segala penyakit yang ada di dalam tubuh mereka dan sembuhkanlah mereka. Kami tahu Tuhan, kami percaya kepada Tuhan, mereka juga walaupun masih anak-anak banyak pergumulan-pergumulan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjamah hatinya. Terutama biarlah anak-anak kami ini Tuhan menjadi anak-anak penurut yang takut akan orang tua, dengar-dengaran kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui kehidupan mereka tidak ada yang mengalami diskriminasi, tetapi mereka merdeka di dalam Tuhan. Masa depan anak-anak sekolah minggu ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mereka menjadi anak-anak yang baik. Mereka anak-anak yang pintar di hari-hari akan datang. Dan Tuhan akan memberikan kehidupan yang baik di waktu yang akan datang kepada mereka Tuhan. Kami serahkan juga ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, guru-guru sekolah minggu. Kami percaya Tuhanlah yang memberikan yang terbaik kepada guru-guru semua sekolah minggu. Biarlah mereka Tuhan menjadi teladan, karena mereka Tuhan punya hati yang indah. Mereka Tuhan mau berkorban untuk mengajar sekolah minggu ini Tuhan. Tuhan akan membalaskan berlipat-lipat kali ganda berkat-berkat kepada mereka. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Guru-guru sekolah minggu ini Tuhan, apapun pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Jika ada mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus, angkatlah segala penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Jika guru-guru sekolah minggu ini Tuhan yang belum berkeluarga, biarlah Tuhan mengirimkan jodoh yang pas untuk mereka, supaya mereka membuka suatu rumah tangga yang baru, dan hidup mereka biarlah menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bangsa dan negara kami ini, bangsa Indonesia ini, di Indonesia kami tinggal, biarlah Tuhan yang melawat Indonesia ini. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan yang telah pilih, biarlah mereka semakin takut akan Tuhan, mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah mereka Tuhan mengabdikan dirinya untuk masyarakat. Biarlah mereka Tuhan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan mereka Tuhan semakin takut akan Engkau ya Tuhan. Biarlah mulai dari Presiden Jokowi sampai dengan aparat yang paling terendah RT dan RW diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan aparat keamanan, polisi dan tentara, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya mereka berjaga-jaga dengan baik, supaya Indonesia ini Tuhan, Indonesia yang aman. Tuhan jauhkan segala perpecahan daripada kami Tuhan, perpecahan antar umat beragama, ras yang berbeda, dan suku yang berbeda. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan doa ini. Amin. Terima kasih buat Bapak Manulang yang sudah memberikan firman Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu. Biarlah setiap firman Tuhan yang boleh kita dengar, yang boleh kita pelajari, boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga biarlah keluarga Pak Manulang boleh selalu diberkati Tuhan, pelayanannya juga diberkati, dan juga semua aktivitas dan pekerjaannya Tuhan berkati. Oke Kak Mary, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita ada pengumuman Kak Mary. Apa tuh Kak Messi? Adik-adik, minggu depan kelas sedang dan kelas besar sudah bisa untuk ibadah onsite Kak Mary di gereja. Yeay, berarti kelas sedang udah boleh
datang ke gereja ya Kak. Dan juga kelas besar kami. Dan juga kelas besar, berarti 2 kelas minggu depan boleh ibadah sekolah minggu di gereja. Tapi adik-adik kelas kecil tetap ibadah di rumah. Kita gantian ya ibadahnya di gereja. Iya, betul sekali Mbak Messi. Oke kami, kita sudah di penghujung ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian terlebih dahulu. Duduk senang, berdiri senang. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri ya. Dan juga kita menyanyikan dengan penuh sukacita. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Pergilah dengan selamat, kuatkanlah hatimu, berpeganglah pada yang baik. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Teguhkanlah mereka yang cemas hati. Tolonglah mereka yang lemah. Bantulah mereka yang menderita. Hormatilah semua orang. Kasihilah dan layanilah Tuhan. Bergembiralah oleh Roh Kudus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Nah, Kak Messi, ibadah kita sudah selesai. Kita mau ucapkan kepada adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu depan ya